Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PTS Fisika kelas 11. Nomor 11, sebuah silinder pejal, ini inersia sama dengan setengah mr kuadrat, bermasa 8 kg, menggelinding tanpa selip pada suatu bidang datar dengan kecepatan 15 meter second pangkat min 1. Energi kinetik total silinder adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa silindernya. Di sini adalah M sama dengan 8 kg. Kemudian ini kecepatannya, jadi di sini adalah V sama dengan V-nya ini meter second pangkat min 1 adalah meter per second. Jadi di sini adalah 15 meter per second. Yang ditanyakan adalah energi kinetik total silinder. Jadi di sini K totalnya yaitu sama dengan berapa? Jadi di sini untuk mencari energi kinetik total ini menggunakan rumus energi kinetik yaitu K total sama dengan, karena di sini adalah menggelinding, jadi silinder ini adalah silinder pejal dan bergerak menggelinding, maka di sini energi kinetik totalnya adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Jadi, ada gerak translasi dan ada gerak rotasinya. Maka di sini sama dengan rumus energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat. Jadi, ini rumus energi kinetik biasa. Kemudian ditambah dengan energi kinetik rotasi adalah energi kinetik bergerak berputar. Jadi, di sini adalah setengah dikali dengan inersia dikali dengan omega kuadrat. Jadi, ini rumus energi kinetik rotasi. Jadi di sini rumus omega ini yaitu sama dengan V per R. Jadi kecepatan dibagi dengan jari-jarinya. Maka di sini ini rumusnya kita sederhanakan terlebih dahulu supaya kita lebih mudah mengerjakannya. Jadi di sini sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah, kemudian dikali dengan inersia ini adalah yang ini setengah mr kuadrat. Jadi di sini adalah setengah dikali dengan M dikali dengan R kuadrat. Kemudian omega kuadrat ini rumusnya yaitu omega sama dengan V per R. Karena ini kuadrat berarti di sini dikuadratkan. Berarti di sini adalah V kuadrat per R kuadrat. Jadi ini dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah V kuadrat per R kuadrat. R-nya ini bisa dicoret. Maka hasilnya di sini sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan ini setengah dikali setengah adalah 1 per 4, jadi 2 dikali 2 adalah 4, kemudian dikali dengan mv kuadrat. Jadi setengah mv kuadrat ditambah dengan 1/4 mv kuadrat. Jadi di sini mv kuadratnya sudah sama, berarti ini bisa digabungkan. Jadi di sini sama dengan ini dalam kurung setengah ditambah dengan 1 per 4. Kemudian dikali dengan mv kuadrat. Jadi bisa disederhanakan seperti ini. Karena mv kuadratnya ini sama, berarti ini setengah dan 1/4 bisa dijumlahkan. Maka di sini sama dengan ini kita jumlahkan. Jadi penjumlahan pecahan ini kita samakan penyebutnya. Di sini 2 dan 4. Ini angka yang bisa dibagi dengan 2 dan 4 adalah 4. Jadi 4 dibagi 2 ini 2, kemudian dikali 1 adalah 2. Kemudian di sini ditambah 4 dibagi 4 ini adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian dikali dengan mv kuadrat. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2 tambah 1 adalah 3. Jadi 3 per 4 mv kuadrat. Jadi ini hasil proses penyederhanaan. Jadi EK totalnya rumusnya adalah 3 per 4 mv kuadrat. Kemudian di sini kita masukkan angkanya. Jadi sama dengan ini 3 per 4, jadi 3 per 4 dikali dengan M-nya, yaitu ini, jadi 8. Kemudian dikali dengan V-nya adalah ini, 15, jadi 15 kuadrat. Jadi di sini sama dengan, ini 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Kemudian 3 dikali 2 adalah 6, jadi 6 dikali dengan 15 kuadrat adalah 225. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 6 dikali 225 yaitu 1350. Jadi 1350 Joule. Jadi ini energi kinetik totalnya. Jadi jawabannya adalah yang
B 1350 Joule. Kemudian nomor 12, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Agar batang AB beratnya W seimbang, maka besarnya koefisien gesek pada lantai kasar adalah. Jadi ini yang diketahuinya. Yang ditanyakan adalah gaya geseknya pada lantai. Jadi di sini adalah Fg sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi gaya geseknya ini adalah di sini. Ini gaya geseknya, yaitu Fg. Ini gaya geseknya. Jadi kita gambarkan gaya-gaya yang ada di sini. Jadi ini adalah gaya normalnya karena di sini menyentuh lantai. Jadi ada gaya normal, di sini gaya normal A-nya, jadi NA. Kemudian di sini karena menyentuh dinding ini ada gaya normalnya juga. Jadi di sini adalah NB. Kemudian batangnya ini memiliki berat. Jadi beratnya ini terletak di tengah-tengah. Jadi di sini ini adalah gaya beratnya yaitu W. Ini di tengah-tengah. Di sini kita misalkan adalah titik O. Jadi titik O ini di sini, jadi di sudut 90 derajat ini. Kemudian di sini, ini kita cari panjang OA-nya. Jadi kita cari dulu panjang OA-nya ini. Ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi OA ini bisa dicari dengan rumus Pitagoras, yaitu OA sama dengan ini sisi miringnya, yaitu 5, dan ini sisi tegaknya, yaitu 4. Ini bisa dicari dari rumus Pitagoras, yaitu karena sisi miringnya sudah diketahui, berarti di sini adalah 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari 5 kuadrat adalah 25, kemudian dikurangi dengan 4 kuadrat adalah 16. Maka hasilnya adalah sama dengan akar dari 25 dikurangi 16 adalah 9. Jadi di sini sama dengan akar 9 adalah 3, jadi 3 meter. Jadi OA ini adalah 3 meter. Jadi ini 3 meter. Maka kita cari gaya geseknya di sini. Ini adalah seimbang. Jadi syarat keseimbangan salah satunya adalah sigma torsi sama dengan 0. Ini syarat keseimbangannya. Di sini kita cari pusat torsinya terlebih dahulu. Jadi pusat torsinya itu kita pilih yang titik mempunyai banyak gaya. Titik yang mempunyai banyak gaya adalah titik A, yaitu di sini. Ini ada gaya gesek dan ada gaya normal. Maka kita jadikan di sini adalah pusat torsinya. Jadi pusat torsinya ini adalah di titik A. Maka yang ada torsinya yaitu NB, ini ada torsinya karena memutar ke pusatnya, ke pusat A-nya ini. Kemudian ini gaya beratnya, ini juga memiliki torsi, jadi pusatnya memutar ke pusat torsinya. Jadi ini yang memiliki torsinya. Di sini yang positif adalah gaya normalnya, karena di sini adalah geraknya berlawanan dengan jarum jam, dan ini adalah searah jarum jam, jadi ini negatif, jadi yang positif adalah NB. Jadi ini torsinya adalah torsi A-nya. Jadi di sini rumus torsi adalah gaya dikali dengan jaraknya. Jadi yang torsinya positif adalah ini NB, NB dikali dengan jaraknya, jadi NB, kemudian dikali dengan jarak dari gaya NB ini ke pusat torsi adalah, jadi kalau dipanjangkan ke sini, jarak dari pusat torsinya adalah dari sini ke sini. Jadi dari sini ke sini, ini adalah jarak torsi dari NB ini, yaitu gaya normal B. Jadi jaraknya adalah 4, jadi jaraknya adalah OB. Jadi di sini OB, jadi NB dikali OB, jaraknya adalah OB. Kemudian ini W ini adalah negatif karena searah jarum jam, jadi negatif. Jadi min W dikali dengan ini, W ini jarak dari pusat torsinya adalah setengah dari OA. Jadi di sini ini jarak pusat torsinya dari W ini. Jadi jika dipanjangkan gayanya ini, jarak dari pusat torsinya adalah setengah OA. Jadi di sini setengah OA. Kemudian di sini sama dengan 0. Jadi gaya ini yang ada torsinya yaitu NB dan W. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini NB dikali dengan OB-nya adalah 4. Jadi di sini 4 dikurangi dengan W dikali dengan setengah dikali dengan OA-nya yaitu 3. Jadi dikali 3 sama dengan 0. Maka di sini 4NB kemudian dikurangi setengah dikali 3 adalah 1,5. Jadi di sini 1,5 W. 1,5 dikali dengan gaya beratnya yaitu sama dengan 0. Jadi ini persamaan dari sigma torsinya.
Jadi persamaan yang pertama, misalkan ini persamaan yang pertama. Kemudian kita gunakan syarat kesetimbangan yang kedua, yaitu sigma fx sama dengan 0. Ini syarat kesetimbangan yang kedua, yaitu sigma fx sama dengan 0. Berarti kita cari gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu x. Gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu x adalah NB, kemudian FG. Jadi gaya NB dan gaya FG. Jadi di sini sama dengan 0 karena seimbang. Jadi di sini yang positif adalah yang arahnya ke kanan, yaitu NB. Jadi NB min, karena FG ini arahnya ke kiri, jadi negatif. Jadi min FG sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah NB sama dengan FG-nya ini bisa dipindahkan ke sini, jadi FG. Jadi NB sama dengan FG atau gaya geseknya. Ini persamaan yang keduanya. Kemudian kita cari syarat kesetimbangan yang ketiga, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Jadi kita cari gaya yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu gaya yang sejajar dengan sumbu Y yaitu Na dan W. Di sini yang positif adalah arahnya ke atas, yaitu Na. Jadi di sini Na min W. Jadi W ini negatif karena arahnya ke bawah. Jadi Na min W sama dengan 0. Jadi di sini Na sama dengan, jadi W-nya ini dipindah ke sini, jadi positif, jadi di sini sama dengan W. Jadi Na sama dengan W. Jadi ini syarat keseimbangan sigma Fy sama dengan 0 ini adalah persamaannya itu Na min W. Jadi ini persamaan yang ketiga, ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang pertama. Jadi ini persamaannya. Kemudian kita gunakan persamaan ini untuk mencari gaya geseknya. Jadi di sini adalah 4NB min 1,5 W sama dengan 0. Jadi di sini NB-nya kita ubah menjadi FG. Jadi di sini 4FG. Ini min 1,5. W-nya ini kita ganti dengan Na. Jadi di sini adalah Na sama dengan 0. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 4FG sama dengan 1,5 Na. Jadi persamaan seperti ini. Rumus dari gaya gesek ini, jadi rumus dari gaya gesek yaitu sama dengan, ini gaya geseknya ini terletak di titik A, maka di sini rumusnya yaitu rumus asal dari gaya gesek ini adalah mu dikali dengan gaya normal. Jadi ini rumus gaya gesek. Mu ini adalah koefisien gesekannya. Jadi yang dicari ini koefisien geseknya. Jadi di sini bukan gaya geseknya. Jadi ini salah. Jadi bukan gaya gesek yang dicari, yaitu koefisien gesekannya, yaitu mu. Jadi di sini yang dicari adalah mu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi mu ini adalah ini, yaitu koefisien gesek. Jadi Fg ini rumusnya adalah mu dikali gaya normal. Gaya normalnya di sini adalah gaya normal A, karena gaya geseknya ini terletak di titik A, jadi di sini adalah Na. Maka gaya gesek ini kita ubah, jadi 4 dikali dengan mu dikali dengan Na sama dengan 1,5 Na. Jadi Na-nya ini sama, bisa dicoret Na-nya. Maka di sini, ini hasilnya adalah 4 dikali mu sama dengan 1,5. Jadi mu ini yaitu sama dengan 1,5 dibagi dengan 4. Jadi ini hasilnya, jadi mu-nya adalah 1,5 dibagi dengan 4. Ini kita sederhanakan atau kita jadikan, di sini ada desimal, kita hilangkan. Jadi ini dikali 10, hasilnya adalah dikali 10, 15 per 4 dikali 10 adalah 40. Dibagi 5, jadi di sini dibagi 5 adalah 3 per 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi 3 per 8. Jadi ini koefisien gesekannya, 3 per 8. Jadi jawabannya adalah yang C, 3 per 8. Ini jawabannya. Demikian pembahasan PTS Fisika.